Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psoriasis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silakan sekali lagi di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya yang sudah melakukannya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak. Saya doakan kalian lebih baik, keadaan kalian setiap harinya dijabah doa kalian, dijabah ikhtiar kalian, diberi cepat sembuh, sehat, dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Ya, sudah hampir 2 minggu saya belum buat video. Nah, ini menyapa kalian di hari Minggu yang cerah, tanggal 17 Mei ya, hari libur. Ya sudah, saya jalan kaki. Ini saya di lobi masjid depan perumahan, depan komplek. Ya, jalan semampunya aja, santai aja di bawah nikmat. Kebetulan saya libur hari ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang faktor apa saja yang mempersulit atau memerlukan waktu untuk kesembuhan kalian. Faktor apa saja yang mempersulit untuk kesembuhan kalian, perlu waktu lama apa saja itu faktornya. Nah, di video kali ini sepengalaman saya, sekali lagi sepengalaman saya yang sudah 5 tahun yang lalu berproses, sepengalaman saya itu yang pasti yang pertama itu pola pikir, karena pola pikir kita yang agak bermasalah karena selalu berpikir tentang overthinking yang negatif tentang penyakit kita. Misalnya kita sudah ke rumah sakit atau ke klinik atau ke dokter, terus sudah dicek dengan ahlinya, kan mereka sudah ahlinya, dokter itu kan ahlinya penyakit dalam, terus sudah dicek dan hasilnya misalnya ada USG-nya, mungkin ada endoskopinya, dan sahih ada hasil medisnya, dan dinyatakan kalian cuma asam lambung saja, tapi pikiran Anda masih kemana-mana dengan sensasi dan gejala itu tidak mempercayai hasil medis. Jadi harusnya sakitnya satu, cuma asam lambung aja, jadi kemana-mana. Yaitu makanya akhirnya kalian terkena gejala psoriasis dan anxiety, padahal sakitnya cuma asam lambung aja. Yang pasti yang pertama itu pasti dari pikiran Anda, dari pikiran teman-teman semua, dari pikiran kalian, ya kan. Jadi sakitnya satu, jadi pikirannya overthinking yang negatif terus, dengan adanya sensasi dan gejala itu jadi kena gejala yang lain. Itu juga saya rasakan dulu. Jadi nggak perlu berkecil hati, saya juga dulu merasakan, padahal ya sudah tahu cuma asam lambung GERD, tapi karena pikirannya, aduh ini kok sakit nggak sembuh-sembuh, kok di sini ada sakit di dada, ada di ujung kaki, di ujung kepala, macem-macem, malah kena dari gejala fisik aja, jadi psikis kita juga terganggu. Dari psikis kita yang overthinking negatif itu mengakibatkan gejala juga di tubuh kita, seperti itu, misalnya jantung berdegup kencang, keringat dingin, keseimbangan tubuh bergoyang kayak gempa bumi, dan macam-macam. Nah, yang satu yang pasti faktor yang memperlambat dan sulit untuk kesembuhan kita itu ya dari pola pikir kalian. Makanya pola pikirnya dirubah, ya kan. Jangan terlalu stres dengan segala permasalahan. Hidup itu memang pasti ada permasalahan, kalau nggak mungkin nggak ada permasalahan, tapi dikelola dengan baik, diisi dengan hal-hal yang positif, afirmasi positif. Jadi pikiran kita tenang. Memang kalau sudah ada gejala psoriasis dan anxiety itu ya sudah, kita afirmasi terus setiap hari. Kalau kita baik-baik saja, kita akan jalan ke sana juga tidak apa-apa. Jangan berpikir kalau nanti ke sana takutnya jatuh, terus jatuh terakhirnya bla bla bla, takut mati. Mati itu kan udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selama 5 tahun ya, apa yang kita takutkan, saya ini ya dulunya kayak gitu, ya alhamdulillah diberi kesembuhan, sehat seperti itu. Sekali lagi, kalau urusan mati itu ya sudah, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ikhtiar dan berdoa. Itu yang pertama, dari pikiran Anda. Dari pikiran Anda yang sulit, ya kan, atau memperlambat kesembuhan Anda itu dari pikiran dengan overthinking negatif akan sensasi dan gejala.
Yang kedua itu selalu merasa-rasa aja ya, mungkin mirip yang pertama itu, selalu merasa-rasa kalau ada tubuh di sini, jangan-jangan sakit berat, ada sakit di bagian yang ini, takutnya sakit berat dari ujung kepala, ujung kaki, jadi selalu merasa-rasa aja. Padahal cuma asam lambung saja, seperti itu selalu merasa-rasa, dan saya juga dulu seperti itu. Tapi sekarang, maksudnya dulu itu saya cepat, oh ya, kalau saya terus begini, ini saya kan pikirannya akan terus terganggu ya kan dengan gejala fisik itu. Makanya saya redakan, saya tenangkan pikirannya, dibuat serileks mungkin ya kan, berdoa, afirmasi, ya macam-macam seperti itu. Nah yang ketiga itu pola makan ya kan, pola makan, pola hidup, pola pikir yang tadi yang pertama itu. Pola makan, jangan mengadakan hobi makanan yang kita makan, misalnya dulu sering makan pedas lah, lemak-lemakan, ya kita tahan dulu ya kan. Yang cocok nggak ini bagus nggak buat kesembuhan saya ya kan, makanan ini cocok nggak, kalian pasti bisa ya kurangi lemak, kurangi goreng-gorengan, pedas, santan ya kan, yang asam-asam pasti kalian sudah paham. Jadi yang cocok dan bernutrisi dan mempercepat proses kesembuhan ya kalian konsumsi makanan, buah, lauk pauk ya kan, seperti itu. Yang nggak cocok ya sudah ditunda dulu dimakannya. Kalau memang sudah sembuh boleh, tapi jangan berlebihan. Itu dari pola makan. Terus dari pola hidup ya itu dicukupi air putihnya 5-8 gelas, kalau bisa agak lebih ya kan, untuk mencukupi kebutuhan air di tubuh kita setiap harinya biar tidak dehidrasi seperti itu. Terus pola tidur yang cukup, memang kalau kena asam lambung dan pikiran yang aneh-aneh itu kita pasti mengalami insomnia ya kan, susah tidur. Biarpun kita sudah merem kayak gitu ya saya ngerasain juga seperti itu. Jadi dicoba dengan pikiran yang rileks, aktivasi positif ya kan, terus berdoa, sholat, terus berdoa, terus kita ya lebih mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dibikin serileks mungkin biar tidur kita tuh lebih nyaman. Memang terus jangan larut-larut lah ya kan, dan begadang dulu. Apa yang sudah digariskan ya coba dengan terakhirnya yang konsisten ya kan, sekali lagi konsisten, disiplin. Baru sehari kayak gini, besoknya beda lagi. Harusnya tidurnya cukup, tidurnya larut lagi. Makanannya baru makan berapa hari konsisten, besoknya makan jorok lagi. Nah, terakhirnya harus konsisten untuk yaitu mempercepat kesembuhan kita dari pola hidup, pola makan, pola pikir. Kita harus konsisten, disiplin. Nah itu kawan. Nah yang terakhirnya kita sudah ikhtiar maksimal ya kan. Yang terakhirnya berdoa, apalagi kita berdoa ya kan, kepada yang membuat hidup ya kan. Kita sudah ikhtiar, diberi ketenangan dengan berdoa. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ya kan dengan berdoa itu kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk diberi kesembuhan, baik psikis kita, pikiran kita yang terganggu, juga fisik kita. Asam lambung itu sebetulnya tidak mengganggu, cuma tidak berbahaya lah, cuma mengganggu aja. Ya kalau ditambah gejala psikosomatis, nah itu jatuhnya akan lebih sulit kalau kita tidak mengontrol pikiran kita. Kita sudah terkena ya sudah, belajar setiap harinya, afirmasi pelan tapi pasti ya kan, dari pagi hingga malam, besoknya lagi ya, dan konsisten ya kan, konsisten dengan afirmasi positif, menjaga 3 pola sehatnya, terakhirnya dengan berdoa. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan dengan konsisten, insya Allah ya pasti akan diberi kesembuhan, insya Allah, dan pasti cepat seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang pertama itu, dijaga pola pikirnya, makanan yang bernutrisi yang cocok oleh tubuh, terus tidurnya dicukupi, air putihnya dicukupi, terus belajar terus dan diafirmasi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, selalu berdoa. Dengan ikhtiar kita, Allah menjabah doa kita untuk diberi kesembuhan, sehat kembali, hidup seperti sekarang normal. Ya sudah, kita kemana-mana nggak perlu takut yang berlebihan. Dan selalu kalau kita overthinking itu diturunkan lagi, oh ya udah kita harus kemana ya,
oh jajan gini, oh nggak usah lah, orang kita jual dulu kemana aja berani, seperti itu. Oke kawan, itu yang bisa saya share di pagi yang cerah ini. Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Hidup hanya satu kali ya kan, hidup cuma satu kali, dinikmati, disyukuri, dan kalau sudah sembuh dijaga kesehatan kita ya. Tetap optimis, terus jangan lupa berdoa, dijaga tubuh kita. Semoga ikhtiar yang kalian jalankan itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan, sehat, menjalani hidup lebih baik. Kalau sudah sehat, sembuh, dijaga kesehatan ya. Salam sehat, mental dikuatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.